Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Aldi Syaputra. Saya kelas MPI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah, apa sih ilmu hadis itu? 3, 2, 1. Pengertian ilmu hadis. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah al-qawaidul mu'arrifatu bihalil rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang direwayatkan. Lalu apa itu perawi? Jadi perawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain, atau orang yang membukukannya menjadi suatu kitab hadis. Tentunya seperti yang kita ketahui, perawi di generasi pertama yaitu para sahabat, sedangkan perawi terakhir yaitu orang yang membukukan hadis tersebut, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Nah, di dalam ilmu hadis juga terdapat sanad. Apa itu pengertian sanad? Sanad secara bahasa yaitu sandaran, sedangkan menurut istilah yaitu silsilatur rijal mausulah lil matan, yaitu silsilah-silsilah para periwayat hadis yang menghubungkan sampai kepada redaksi hadis tersebut. Jadi dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari tingkatan sahabat hingga hadis tersebut bisa sampai kepada diri kita. Nah, selain perawi dan sanad, ada juga matan. Apa itu matan? Secara bahasa, matan yaitu tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan adalah ma yang tahi ilahi sanad minal kalam, kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu matannya, atau dengan kata lain, matan merupakan redaksi hadis itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang pembagian ilmu hadis. Secara garis besar, hadis dibagi dua, yaitu ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, dan sebagainya. Pokoknya objek ini adalah diri Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ada ilmu hadis diroyah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan hadis, syarat-syarat para perawi, macam-macam hadis seperti sahih, hasan, dhaif, lalu hukum-hukumnya hadis, diterima atau ditolaknya hadis, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke pembahasan sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hadis dilarang untuk ditulis. Kenapa? Karena takut bercampur dengan Al-Quran. Tapi kadang Nabi juga membolehkan sahabat untuk menulis hadis. Jadi larangan ini bersifat kondisional. Lalu ada perkembangan hadis pada masa sahabat yang disebut dengan taklil riwayah atau pembatasan periwayatan. Jadi sahabat ini tidak sembarangan dalam mengucapkan hadis. Begitu juga tidak sembarangan dalam menerima hadis. Diperlukan dua orang saksi yang mendengar hadis tersebut dari Nabi.
Kalau sudah bawa saksi dan bersumpah, berarti hadis itu bisa diterima. Karena waktu itu ada konflik antara sahabat Ali dan Muawiyah, sehingga munculnya hadis-hadis palsu. Hingga pada akhirnya untuk meriwayatkan hadis atau menerima hadis diperlukan 2 orang saksi yang benar-benar mendengar hadis itu dari Nabi. Nah, untuk menghilangkan hadis-hadis palsu tersebut, tentunya para sahabat melakukan rihlah ilmiah. Pada masa tabi'in, hadis sudah dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tokoh yang melakukannya adalah Syihab Az-Zuhri. Nah, pada masa tabi'in juga sejarah perkembangan hadis telah mencapai puncak keemasannya. Hadis sudah dipisah dari yang bukan hadis, kemudian muncullah Kutubus Sittah. Pada zaman abad ke-7 lahirlah 3 kitab, yaitu Al-Mawdu'at, Al-Ahkam, dan Al-Atraf. Hingga pada abad selanjutnya hingga saat ini tidak ada kegiatan yang penting bagi ulama hadis kecuali membaca hadis, memahami hadis, takhrij, dan sebagainya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah juga mohon maaf, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.